Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Sofi. Selamat pagi Kak Susan, apa kabar? Baik Kak Sofi. Luar biasa dong. Luar biasa. Oke. Kembali lagi dalam ibadah My Tickets kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah ada peraturannya nih Kak Sofi. Betul. Yang pertama, coba Kak Sofi lihat, udah pakai pakaian rapi belum? Sudah semua. Yang pertama pakai pakaian rapi. Yang kedua, harus fokus, nggak boleh sambil makan, minum, apalagi main-main Kak Susan ya. Yang ketiga, siapin Alkitab dan kerikmanya. Coba diangkat mana Alkitabnya? Woi, dapat semua. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah, Andila pimpin kita dalam doa. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bakal memulai ibadah My Ticket. Berkati guru-guru My Ticket yang melayani dan teman-teman kami yang melayani. Kita bakal memulai ibadah pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke Kak Susan. Adik-adik tahu nggak sih Tuhan Yesus itu mengasihi kita, benar nggak Kak Sofi? Bener banget Kak Susan. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, kita juga harus lebih mengasihi Amin. Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian burung pipit yang kecil. Tepuk tangannya mana ya? Amin. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang kenceng dong. Puji Tuhan. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih siapa? Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Sekali lagi ya, burung pipit ya. Tepuk tangan yang kencang. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Terlebih siapa? Terlebih diriku dikasihi. Terlebih diriku. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin. Kak Susan mengasihi Tuhan Yesus? Iya dong Kak Sofi. Amin. Pada pagi hari ini kita mau belajar lebih sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan ya Kak Ya. Susannya, tapi mengasihi Kita semua. mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman semua ya. KASIH. Oke, semuanya pakai gerakan ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan semuanya. KASIH. Kasih. Katakan apa? Kasih itu apa sih? Kasih itu tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih. Sayang kepada Yesus, sayang kepada Yesus, seperti kasih Yesus. Amin. Oke, Kak Susan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Susan ya. Kita semua bangkit berdiri, kita ambil sikap doa, kita ambil di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau cinta Tuhan selamanya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, amin Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dengan hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, puja ini katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti, tapi kita makan pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan, dengan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus, aku mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Adik-adik, biarlah pujian ini bukan sekedar keluar dari mulut kita. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kita hafal, tapi pada pagi hari kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ku tetap cinta Engkau selamanya. Kami tetap cinta Engkau selamanya Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan kesungguhan hatimu. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya Tuhan yang kasih Kristus. Nanti Alin bikin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami agar dapat dengar-dengaran dan taat kepada firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak dan guru Mighty Kids yang mau menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Selamat pagi anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Tante Yoke. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya untuk kita dengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabmu dan buku catatan. Oh iya, tapi sebelumnya kita mau menonton satu video dulu ya. Ayo, duduk yang baik, lihat, simak baik-baik videonya. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit.
Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Baik, anak-anak tadi sudah melihat video yang ada. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Tante Yoke beri judul, Jadilah Anak yang Mengenal Tuhan Yesus. Jadilah anak yang mengenal Tuhan Yesus. Bacaan Alkitabnya, kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau anak-anak buka dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13, di sini dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, seperti dalam video tadi dikisahkan, satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang Danau Galilea. Mereka bermaksud untuk beristirahat, untuk menyendiri. Tapi ternyata tidak bisa, karena banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Orang-orang banyak ini, mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka mau melihat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus mau mengajar mereka, dan Tuhan Yesus juga mendoakan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Waktu pun berjalan, tiba sore hari menjelang malam, dan mereka semua
belum makan. Kemudian datanglah salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Dia berkata pada Tuhan, pada gurunya, "Guru, kita memerlukan banyak uang untuk membeli roti. Kita memerlukan banyak uang untuk memberi makan orang banyak ini. Bagaimana guru? Dari mana kita dapat uangnya? Apa yang harus kita lakukan?" Tuhan Yesus diam saja. Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian datang lagi murid yang lain yang bernama Andreas. Tapi dia datang dengan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki kecil. Anak ini datang kepada Tuhan membawa persembahan. Membawa persembahan berupa bekalnya yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Ayo kita baca. Di ayat yang ke-9. Yohanes 6 ayat ke-9. Di sini dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu, apa yang akan dilakukan? Anak kecil ini hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari anak ini. Tuhan Yesus menerima persembahan anak ini. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Dengan Tuhan Yesus berdoa, memohonkan berkat untuk 5 roti dan 2 ikan ini, terjadi mujizat, terjadi hal ajaib. Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan ini kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya juga membagi-bagikan roti dan ikan ini kepada orang banyak yang ada. Mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan berlebih. 5.000 orang laki-laki yang makan. Belum lagi ada perempuan dan anak kecil. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Ayo kumpulkan kelebihan roti dan ikannya, jangan ada yang dibuang." Murid-murid kumpulkan lagi. Dibawa masuk dalam keranjang. Terhitung ada 12 keranjang. Wow, keren banget. Udah Tuhan Yesus berdoa pada Bapa di surga memberkati roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang, dan masih ada lebihnya 12 keranjang. Ajaib Tuhan kita. Tuhan memang berkuasa, Tuhan Yesus ajaib. Hal menarik apa yang kita bisa ambil anak-anak sekalian? Ada seorang anak kecil yang memberikan bekalnya, mempersembahkan bekalnya, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan. Anak ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan makanan untuk dirinya sendiri. Dia melihat banyak orang yang belum makan dan dia mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dia percaya Tuhan Yesus bisa melakukan hal ajaib. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, maka anak kecil ini pun percaya bahwa Tuhan Yesus juga bisa melakukan hal ajaib, melakukan mujizat. Terbukti, memang benar. Setelah anak ini memberikan persembahannya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus berdoakan, mengucap syukur, memberikan berkat, maka 5 roti 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang dan berlebih. Ya, anak ini akhirnya menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat. Dengan anak ini mempersembahkan bekalnya, yang walaupun sedikit, hanya 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang, bisa membuat orang lain kenyang, bisa mengadakan mujizat yang ada. Ya, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sebagai The Mighty Kids GPDI GK Mataram, sebagai anak yang perkasa, kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dengan baik. Kapanpun, dimanapun, saat keadaan apapun, kita harus selalu mengingat Tuhan. Misalnya, saat kita dalam keadaan sakit, bisa anak-anak sendiri, atau papa, atau mama, atau saudara yang lain di rumah saat sakit. Pertama, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, "Tuhan Yesus, tolong mama sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus." Yakin dan percaya, saat kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan, Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita. Tuhan menjadi Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang menyembuhkan kita. Hal lainnya, misalnya untuk pelajaran di sekolah, anak-anak akan ulangan besok ini.
Misalnya pelajaran bahasa Inggris atau matematika ya. Aduh, saya pusing sekali. Saya susah belajar ini, nggak ngerti bagaimana ini ya rumusnya. Nah, anak-anak bisa datang pada Tuhan. Anak-anak berdoa, mohon hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa mengerti pelajaran ini, supaya saya bisa mengerjakan soal saat ulangan, supaya saya mendapatkan nilai baik. Yakin dan percaya, Tuhan mendengar dan akan memberikan hikmat, memberikan kepintaran pada anak-anak sekalian. Ya, juga misalnya anak-anak takut dalam gelap. Nah, siapa di sini yang masih takut kalau mau pergi ke kamar mandi sendiri kalau malam? Takut, serem. Ya, kita tidak boleh takut. Kita mempunyai Tuhan yang ajaib, yang besar. Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita. Adik-adik berseru, adik-adik berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus sertai saya, Tuhan Yesus tolong jaga saya. Maka yakin Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menyertai kita, untuk menjaga kita. Ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, kita datang, kita berseru pada Tuhan. Juga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkati, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Harus berterima kasih. Harus selalu memuji Tuhan. Ucapkan syukur, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kita harus selalu setia. Jadi, Tante Yoke rindu anak-anak sekalian menjadi anak Mighty Kids, anak perkasa yang mengenal Tuhan dengan benar, yang datang pada Tuhan, mencari Tuhan saat dalam keadaan kita sakit, sehat, keadaan kita baik-baik, kesusahan, senang, takut, dalam segala keadaan. Kita harus selalu mengingat Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru pada Tuhan. Anak-anak mau lakukan hal ini ya, amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Lalu, untuk aktivitas minggu ini Tante Yoke bagi 2 ya. Yang pertama, untuk anak-anak kelas Tunas dan Matius, coba anak-anak menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lalu direkam dan dikirimkan videonya ke grup kelas ya. Tahu semua lagunya ya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, lagunya sederhana, gampang, pasti bisa dinyanyikan. Baik, yang kedua, untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, anak-anak menghafalkan ayat, ditambah gerakan sendiri, bebas, silahkan berkreasi, lalu direkam dan dikirimkan videonya ke grup kelas. Ya, ayat hafalannya kita ambil di Kitab Mazmur pasal 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. Demikian bunyinya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, silakan dilakukan aktivitasnya lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, firman Tuhan sampai di sini, kita mau masuk dalam doa. Ya, ayo semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tanganmu dan tutup matamu. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah beribadah pada Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kembali mengingatkan kami, mengajar kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, bahwa kami selalu berseru kepada Tuhan, kami selalu meminta pertolongan Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kami selalu berharap pada Tuhan dalam segala keadaan kami, baik kami dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kelimpahan, dalam kesusahan, dalam keadaan takut, kami selalu mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak, jadikan kami boleh menjadi terang dan saluran berkat bagi orang lain. Memberkati semua anak-anak yang sudah, anak Mighty Kids yang ada dalam sekolah, pelajaran untuk memberikan hikmat kepintaran daripada Tuhan, memberkati kedua orang tua dalam mata pencarian yang ada dengan berkat yang berlimpah. Jaga pelihara kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mengucap syukur hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan di ibadah My Ticket selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.